Halo, saya lagi di Galeri Aura. Kelihatan nggak? Ya, nanti kita masuk dan kita bisa melihat banyak lukisan yang sangat indah, luar biasa. Ayo, mari kita masuk. Ini ada sang pelukis Nyoman Bratayasa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ruangan yang ada lukisan dari Beli Nyoman yang baru dan ada juga yang dari lama tahun 95. 95. Udah lama dan udah berubah drastis ya. stylenya. Inilah hasilnya tahun 95 yang masih saya simpan gitu sampai sekarang itu. Jadi sama dengan yang ini juga sama dia. Jadi ini hasil yang tersisa dari tahun-tahun itu, 90-an ke atas itu. Nah, kembali lagi tahun 2006 saya mulai ini dia hasilnya. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan sekali di karya saya. Kenapa gitu. bisa ada perubahan yang Mungkin sebuah pemberontakan diri dari lama saya diam, mungkin sekarang baru keluar ekspresi mungkin seperti itu. Sudah Apa yang matang saya lihat mungkin. sebelumnya itu disimpan di memori, habis itu tahun itu baru keluar ya, bak seperti itu aja dia mengalir gitu. Pakai mix media ini dari kain kebaya. Kain kebaya? Ya, kain-kain wanita Oh, yang sudah tidak dipakai. Itu saya ambil, yang rusak-rusak itu saya ambil, terus saya tempelkan di sini buat teksturnya juga, jadi kan kelihatan dia. Oh, ada brokatnya. Ya, ada brokatnya gitu. Karena saya itu sering jalan-jalan, jadi apapun yang saya lihat, menurut saya itu menarik dan unik, dan bisa jadi barang seni, itu saya ambil. Sama dengan ini kan tikar ini. Tikar sehabis orang upacara di pura. Iya. Iya, jadi saya ambil gitu. Ya, memang ada teksturnya ya. Iya, gitu saya ambil. Sekarang kita menuju ke rumah Beli Nyoman. Ya, di sana ada sanggar pelukis buat ya khusus untuk anak-anak ya. Tidak mungkin kalau ada yang dewasa datang silahkan. Oh gitu. Ya, bukan harus anak-anak saya. Jadi tempatnya di sana itu kan welcome ya. Ya, saya sudah dengar suara anak-anak. Berarti sudah sampai. Hai anak-anak. Selamat siang ya. Wih, lagi menggambar ya. Wih, sibuk semua. Urok ini. Bunga ya. Menggambar bunga. Halo teman-teman. Wow. Cool, bagus. Banyak variasinya ya. Wow. Lagi menggambar apa? Barong. Dari mana itu muncul niat untuk membuka sanggar ini? Awalnya niat itu muncul karena saya melihat lingkungan ya. Jadi lingkungan di desa itu tidak seperti dulu lagi. Jadi kalau dulu itu di sebelah ada melukis, jadi sebelah lagi ada pematung. Jadi kita mainnya tinggal milih di patung atau di melukis. Jadi itu yang tidak ada sekarang di lingkungan di desa-desa gitu. Karena pematung sudah sulit, sangat jarang kita temui sekarang, apalagi di daerah saya ini, kampung saya ini juga sudah tidak ada yang mematung lagi gitu. Sudah hampir tidak ada lagi memang gitu. Kalau melukis masih ada beberapa. Nah, dari sana muncul keinginan apa yang bisa saya berikan walaupun tidak besar gitu ya. Jadi saya bisa memberikan sesuatu dari pengalaman yang saya dapat. Jadi
dengan spontan. Jadi tanggal 19 Agustus kurang lebih itu ya, Agustus itu berdiri dia Sanggar Baresnya. Nah terus itu awalnya anak-anak belajar sini cuma 3 orang, jadi 3 orang. Terus besoknya bertambah lagi, terus bertambah lagi, karena informasi itu datang di sekolah-sekolah, karena dia belajar di sekolah. Besok melukis di sana, ada melukis apa, habis pulang dari sekolah kita ada melukis di sana. Mungkin itu dia tertarik ya, jadi tertarik datang besoknya. Jadi sampai saat ini ada kemajuan apa saja? Kemajuan yang saya lihat ya, ternyata talenta itu ada. Jadi benar orang bilang itu daerah Gianyar, Ubud itu tanah seni gitu. Tapi saya berpikirnya kalau memang itu darah seni, kalau tidak ada tempat, apa memang darah itu kita pamerkan? Kan memang harus ada tempat, harus ada yang apa ya istilahnya, memberikan mereka wadah. Seperti kalau melukis ya kita berikan kertas atau warna, dia bisa menuangkan ide-idenya. Ini loh darahnya sebenarnya, kan harus ada bukti nyata. Darah seni memang punya, talenta itu punya. Terus diimbangi juga dengan harus ada dia kayak dengan menari gitu. Dia ada darah menari gitu, tapi dia tetap aja harus latihan. Kalau nggak itu kan sama saja. Kenapa senang datang ke sini? Karena dapat berprestasi, bisa bergambar ini. Dari dulu memang suka menggambar? Ya, Oh, gitu. bapak saya dari pelukis. Oh, jadi nanti mau menjadi pelukis? Ya, Dan bapak kamu juga pelukis kan? Ya. ini gambar barong. Dan ini? Sama. Saya harapannya ke depan itu biar Sanggar Bares itu bisa menjadi inspirasi bagi desa atau sanggar-sanggar di Bali gitu. Bagaimana cara kita memberikan kebebasan kepada anak, khususnya seni lukis ya. Jadi kalau di Sanggar Bares itu harapan saya ke depan itu siapa saja boleh belajar di sini dengan gratis ya. Jadi dewasa boleh, anak-anak boleh, siapa saja boleh gitu. Jadi tempat saya ini terbuka, tidak ada sekat. Jadi kalau memang niatnya mau belajar silahkan, itu aja.